Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Dan Bapak Ibu juga yang sedang beribadah di rumah. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua dimanapun kita berada. Kiranya kasih Tuhan memberikan kita roh hikmat dan bijaksana sehingga kita diluputkan dari berbagai bencana. Apapun yang terjadi, kita tak bersyukur. Tuhan itu baik. Seperti minggu kita hari ini, info COVID yang artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dengan tema janji dan kuasa Allah. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari kita menyerahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 4 sampai nomor 5. Bagimu Tuhan nyanyianku. Doaku yang tak terucapkan, Roh Kudus-Mu yang mengungkapkannya, dan bahwa aku anak Allah, Roh Kudus juga mengatakannya, sehingga dalam Kristus Putramu ku berseru, ya Aba Bapa-Ku. Padaku rohmu mengajarkan, berdoa yang sesuai maksudmu, ya Bapa pasti Kau dengarkan doaku dalam nama Putramu. Di dalam Dia ku terimalah karunia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan
yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Tuhan yang memberi keselamatan kepada kami, pada saat ini kami mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Teguhkanlah dan kuduskanlah hati kami, agar kami senantiasa mengingat segala penderitaannya dan menyadari betapa besar dosa pelanggaran kami yang menjadi penyebabnya. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami dan ajarlah kami untuk melakukannya, sehingga kami beroleh keselamatan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 10 ayat 2 dan 3. Dari hidupku yang berjalan, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan. Yesus ku datanglah. Dari gelombang bangun penuh, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus ku datanglah. Dari gelisahku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkah. Yesus ku datanglah. Dari kecewa hati sembuh, masuk ke dalam kasih-Mu, dan sukacita-Mu milikku. Yesus ku datanglah. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah epistel 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Kita membacanya secara bergantian. Firman Tuhan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga
ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. juga kamu sekarang diselamatkan oleh kuasanya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkannya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 2. Yesus lihat umatmu. Tanpa cahaya Roh Kudus dari dalam kegelapan, biar oleh sabdamu akal budi kau curahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita datang dan mengaku dosa kita di hadapannya. Seringkali kita menyakiti dan melukai hatinya oleh karena perbuatan, perkataan, dan kelakuan kita yang tidak sesuai dengan perintahnya. Kita berdoa sungguh-sungguh, meminta pengampunan dosa agar kita layak di hadapannya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup.
Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 117 ayat 1. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku, Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang kelima sampai yang ke-10. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang ke-6, jangan membunuh. Titah yang ke-7, jangan berzina. Titah yang ke-8, jangan mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Allah tentang perintah-perintah itu? Demikian firman-Nya, Akulah Tuhan Allahmu yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan 2. Seluruh umat Tuhan
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Selamat hari Minggu dan Shalom bagi kita Bapak Ibu. Warta Jemaat GKPI Jemaat Khusus Depok, Minggu 21 Februari 2021, Minggu Info Kafid dengan tema Janji dan Kuasa Allah. Majelis GKPI Jemaat Khusus Depok mengucapkan selamat beribadah offline maupun online, dan seluruh jemaat yang beribadah secara online dan live streaming dari rumah masing-masing, juga bagi kita yang ada di rumah ibadah ini, marilah kita menikmati perjumpaan kita dengan Tuhan lewat ibadah minggu hari ini. Pelayan ibadah minggu hari ini, petugas prokes COVID-19 Amang Parulian Sibarani, operator multimedia Amang Hornop, Amang Penatua Rudi Manalu, dan Andreas Simbolon. Musik Amang Robert Silaen, pemimpin pujian Inang Nurdiana Simorangkir dan Joshua Manalu. Liturgos Inang Penatua Mercy Hutagalung, pewarta jemaat Penatua Radot Simamora, doa syafaat Penatua Radot Simamora, pelayan firman Pendeta Edi Simamora, Sarjana Teologia, Master Sains, kolektan Amang Penatua Anton Sitompul. Kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 14 Februari secara offline sebanyak 15 orang yang merupakan petugas ibadah, dan viewer sebanyak 148. Sermon majelis pada Jumat 19 Februari 2021 dihadiri 10 orang. Jemaat yang berulang tahun, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran yang lahir di antara tanggal 15 sampai tanggal 21 Februari, di antaranya Amang Hari Valentin Turnip, Inang Ruslan Manurung, Inang Farida Maharani Lumbanggaul, Amang Hendra Pardosi, dan Inang Erpina Lumban Raja. Bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan. Kiranya Allah sumber kasih dan damai sejahtera
menyertai kehidupan jemaat yang berulang tahun dan semakin bertumbuh dalam iman. Jemaat yang sakit atau yang berduka cita, mari kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan yang sedang dalam perawatan. Yang pertama, pendeta dan jemaat GKPI yang sakit terpapar virus COVID-19. Yang kedua, Amang Sabam Purba yang sedang dalam perawatan. Dan yang ketiga, Saudari Vivi Gurning yang juga baru saja mendapatkan pemeliharaan kesehatan ataupun tindakan operasi dan sedang pemulihan di rumah. Yang keenam, pengumuman. Yang pertama, sidang majelis jemaat telah dilaksanakan pada 13 Februari 2021. Puji Tuhan berjalan dengan baik. Yang dihadiri sebanyak 21 majelis. Sehubungan dengan hal tersebut, sidang umum jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2021 dimulai pukul 9 secara online dan offline. Segenap majelis akan mengikuti sidang umum jemaat secara offline dan jemaat mengikuti sidang umum jemaat melalui online lewat aplikasi Zoom yang linknya akan dibagikan. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, agar kita siapkan waktu dan pemikiran kita demi kemajuan pelayanan GKPI Jemaat Khusus Depok. Yang kedua, ibadah penghiburan. Majelis akan melakukan ibadah penghiburan kepada keluarga Amang Sintong Nababan Inang Boro Pusunggu pada hari ini Minggu tanggal 21 Februari 2021 dimulai pukul 16 dilakukan dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, sidang majelis sinode disingkat dengan SMS tanggal 12 Februari 2021 tentang pelaksanaan sinode periode 22 GKPI menetapkan bahwa SAP akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 18 April 2021 dengan metode online dan onsite. Utusan pendeta Edi Simamora akan hadir secara onsite dan Amang Penatua Nomal Pangaribuan hadir secara online. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk sidang majelis sinode ini agar Tuhan melawat yang onsite dan juga yang online, sehingga lewat sidang majelis sinode ini nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. 4. Gedung gereja dan asetnya telah diikut sertakan dalam program Property All Risk Insurance dari PT Asuransi Perisai Listrik Nasional sebagai program perlindungan aset gereja dengan nilai pertanggungan sebesar kurang lebih 1,7 miliar dalam rupiah. Terpuji-pujilah nama Tuhan karena gedung gereja dengan segala asetnya telah diproteksi dengan insurans. Yang kelima, undangan kepada segenap pemuda, pemudi remaja dan katekisasi dalam PA online pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021, dimulai pukul 19 dengan tema Guru Terbaik. Perikop Nats
2 Samuel 5, 17-25 yang dilayani oleh Putu Eca Ardana. Pembicaranya tamu ya. Marilah kita mendoakan Bapak Ibu agar pemuda, pemudi, remaja GKPI Jemaat Khusus Depok menanti-nantikan PA online ini dan juga boleh hadir di dalam PA online ini pada hari tersebut. Yang keenam, saat ini penyebaran virus COVID-19 semakin meningkat. Majelis memutuskan ibadah minggu selama bulan Januari dan Februari 2021 diadakan secara online di rumah masing-masing dengan mengikuti live streaming di YouTube maupun di Facebook GKPI JK Depok. Yang berada di ruang ibadah hanya para pelayan dan yang bertugas. Untuk jemaat yang sedang berduka, sakit atau dalam masa pandemi terpapar COVID-19, dimohon kesediaannya untuk memberitahukan kepada seksi diakonia. Kalender GKPI 2021 sudah dibagikan. Bapak Ibu, bila ada yang belum menerima, dapat diambil atau diminta kepada penatua maupun diambil ke gereja ke Saudara Joshua Manalu. Kesembilan, warta keuangan dibagikan kepada kita setiap ibadah minggu dan lewat grup WhatsApp jemaat. Bila ada kekurangan atau kesalahan pada pencatatan, mohon segera menghubungi bendahara atau majelis. Kembali majelis mengingatkan jemaat untuk memberikan dengan sukacita bakti bulanan secara bulanan. Jemaat yang beribadah secara online maupun live streaming dapat memberikan persembahan atau bakti bulanannya lewat transfer ke rekening gereja atau diserahkan langsung ke bendahara. Terpuji-pujilah nama Tuhan atas setiap aktivitas persekutuan kita di Jemaat Khusus Depok ini. Dimuliakanlah Tuhan, dan demikianlah warta gereja bagi kita. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Allah atas berkat anugerah keselamatan yang Engkau berikan bagi Kudus, Allah yang maha hadir dan Allah yang tak terbatas adanya. Sebabnya setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing, mereka akan bangun karena gairah ingin menyembah Tuhan, karena gairah dan kerinduan mereka bersekutu dengan Tuhan lewat sarana yang sudah disiapkan oleh tim multimedia, oleh majelis gerejamu. Lawatlah kami Tuhan, sekalipun kami mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Seisi rumah jemaat-Mu, Tuhan lawat mereka. Yang mereka tertidur, Tuhan akan membangunkan mereka. Yang mereka terbatas untuk tidak memiliki akses, Tuhan berikan dan celikkan hati kami, mata kami majelis untuk menjangkau, sehingga jemaat tidak ada yang terluput. Tuhan jangkau satu persatu. Sebab jemaat-Mu merindukan Engkau hadir di tengah-tengah rumah mereka. Tuhan tolong kami majelis jemaat-Mu, sehingga kami melayani Tuhan lewat di mana umat-Mu yang ada di rumah masing-masing mengakses live streaming tersebut. Bagi mereka yang bergumul, yang terikat dengan kuasa dunia, biarlah kuat kuasa Roh Allah yang menghancurkan, sehingga mereka akan digairahkan karena mereka mendapat perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah ibadah mereka. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami sekolah minggu di rumah. Tuhan juga jangkau mereka
apa yang sudah dipersiapkan oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan, lawat anak-anak kami, sebab Tuhan, kami hanya percaya di dalam naungan Allah saja mereka akan sampai kepada masa depan mereka. Tuhan yang menenun mereka di dalam rahim ibu mereka. Di tengah pandemi ini sudah 1 tahun lebih mereka beribadah di rumah. Hanya Kuasa-Mu lah yang mampu mengubah situasi itu sehingga tidak menimbulkan kebosanan bagi anak-anak kami. Dan mereka tetap merindukan Engkau hadir lewat nyanyian dan pujian mereka, sekalipun mereka tidak berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu. Pelihara mereka satu persatu, Tuhan. Sebab dengan bergaul dan cinta Tuhanlah mereka akan dihantarkan di dalam masa tumbuh kembang mereka dan menikmati Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan segenap jiwa dan kekuatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bagi umat-Mu yang sudah lansia, yang terbatas mengakses. Tuhan, tolong kami, majelis-Mu, melayani mereka, mengunjungi mereka, dan mendengarkan kesaksian mereka, nasihat mereka, sehingga dalam percakapan kami, Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang menunaikan tugas dan pelayanannya di tempat yang berbeda dengan kami, yang oleh karena pekerjaannya, Tuhan lingkupi mereka semua. Sehingga kami percaya di sewaktu-waktu kami bersama-sama dengan mereka, karena kami masing-masing kegirangan. Kami akan kegirangan karena pertolongan Allah membebaskan kami dari setiap kesulitan dan kemelut hidup yang kami alami. Kami berdoa Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Hati kami Engkau lawat, kuat kuasa-Mu mendahului penyampaian firman. Hamba-Mu Engkau urapi, sehingga hamba-Mu Engkau pakai menyampaikan firman yang menegur, menghidupkan dan membebat hati kami, sehingga kami satu persatu akan disampaikanlah berita-Mu, dan kami akan membawanya, merenungkannya, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa bagi sidang umum jemaat yang akan dilangsungkan pada tanggal 27. Kami tahu ini adalah hal yang baru bagi kami. Jemaat Tuhan akan hadir lewat Zoom, majelis akan hadir di gereja. Semuanya kami mau serahkan kepada Tuhan, bahwa ini bukan ada sebuah rutinitas bagi organisasi kami, tetapi kami mau membangun persepakatan kami di dalam persekutuan kami untuk melakukan yang terbaik, dan pun kami melakukannya menjadi jalan kami mengucap syukur atas perkenan Tuhan, dan Tuhan memberikan kesempatan ini bagi kami majelis untuk mengerjakannya. Topang kami Tuhan, sebab kami tahu kami adalah orang-orang yang lemah. Sebabnya hadirkan jemaat-Mu di sana. Sekurang-kurangnya Tuhan, dari hari ini sampai hari Sabtu, jemaat-Mu membawa dalam kerinduannya apapun yang dirindukan tentang persekutuan di tengah gereja-Mu, dibawa di dalam doa rumah tangga mereka. Kami berdoa Tuhan, bagi program-program yang sudah disepakati di sidang umum majelis, bukan secara tekstual. Kami mau larut di sana. Kami rindu, kami mau larut dan mengalami perjumpaan kami di sana bersama jemaat-Mu tentunya. Sebabnya besok dan seterusnya tentu kami diambang kegamangan. Kalau bukan Tuhan yang menopang kami, pelihara iman kami Tuhan. Sebab pun kami bisa menjadi majelis-Mu
Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Jangan kami biarkan sendiri. Kami mau berdoa Tuhan, apapun yang boleh kami kerjakan, sekali-kali kami jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami permuliakan di tengah-tengah pekerjaan kami ini. Kuduskan kami dan tahirkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang Engkau pakai dalam melakukan ini. Kami berdoa Tuhan, bila mana di antara kami yang ingin menepuk dada kami di dalam pelayanan ini, Tuhan tolong kami, sembunyikan kami Tuhan. Sehingga hanya Kristus, hanya nama Yesus, hanya kasih Tuhanlah yang kami mau perbincangkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, yang dalam pemulihan. Tuhan tolong mereka. Tuhan pelihara mereka. Semua hamba-hamba Tuhan, pendeta GKPI dan jemaat GKPI yang terpapar virus COVID-19. Tuhan menolong mereka. Hadirlah Engkau Tuhan dalam kekhawatiran mereka, bahkan perasaan mereka yang diambang kegelapan. Sehingga mereka akan mengagumi Tuhan ketika mereka melewati badai kehidupan dalam sakit yang dirasa. Kan berdoa bagi jemaat-Mu Vivi yang baru melangsungkan operasi dan dalam pemulihannya Tuhan yang menolongnya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Engkau yang menyempurnakan kehidupan kami hari lepas hari. Engkau akan mengembalikan kami kepada peran kami setiap hari di rumah, di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun Tuhan mempekerjakan kami. Kami mau Tuhan, Kau merubah kami setiap hari dan kami menjadi baru. Atas kuat baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat keteduhan yang Engkau berikan bagi kami berjemaat di Jemaat Khusus Depok ini. Berkati gembala sidang kami dan inang pendeta. Kami tahu Tuhan bahwa jemaat-Mu ini akan terus lagi bertambah dan bertambah. Sebabnya pelihara dan berikan kami tambahan jiwa sehingga majelis akan menolong, membantu, memperhatikan penata layanan di tengah gereja-Mu. Dan kehidupan amang pendeta kami dan inang pendeta, kami tahu menjadi mercusuar Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Sebabnya tutup bungkus iman dan pelihara mereka. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami ini menjadi ucapan syukur dan sukacita kami. Dan kami menerima damai sejahtera yang daripada-Mu. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 68 ayat 2 dan 3. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdoa. Benar Tuhan, Engkaulah yang mengindahkan kehidupan kami di dunia ini. Dan pada saat ini, kami mengagungkan Engkau di atas segala kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami pun siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah dan kuasailah hati, jiwa dan akal budi kami. Dimanapun kami berada, bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang beribadah, baik secara online maupun bersama-sama di gereja ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan memelihara hatimu untuk percaya kepada kebenaran firman-Nya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kami mau menyapa kita sekalian, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kami yang bertugas di gereja ada untuk mempersiapkan semua ibadah kita, namun kami juga tetap mengingat semua jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Amang, inang, anak-anak, pemuda, remaja, dan adik-adik sekolah minggu, kita harus tetap bersuka cita seperti kita tadi sudah dituntun di dalam minggu info COVID ini oleh liturgos kita Inang Penatua. Marilah kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena memang hanya itulah pengharapan kita. Dan minggu ini kita pun akan dituntun oleh firman Tuhan sebagaimana tema yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Janji dan kuasa Allah. Tema ini akan kita renungkan dari firman Tuhan yang kita baca dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 dimulai dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17. Karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, marilah mengikuti pembacaan firman Tuhan ini dengan hati kita, segenap jiwa kita, dan akal budi kita. Kami akan membacakannya bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang menuntun dan menerangi kita. Kejadian pasal yang ke-9 dimulai dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun
untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya tidak tahu apakah kita masih bisa bertahan di tengah situasi yang kita sedang nikmati ini dalam ibadah. Karena sekarang sudah pukul 10.30 dan kita bersyukur kalau kita lihat sejenak keluar, mentari sedang bersinar. Tetapi saya tidak tahu jemaat Tuhan yang ada di Depok dan yang ada di luar Depok yang sedang beribadah secara online ini. Apakah di rumah kita sekarang sedang mendung atau tidak? Apa kaitannya firman Tuhan ini dengan situasi yang kita hadapi? Karena saya juga kemarin ketika sedang merenungkan firman ini, saya melihat berita bersama dengan Inang Pendeta. Aduh, dari pagi Sabtu kemarin itu hujan tidak henti-hentinya menumpahkan air dari langit. Dan bukan hanya hari Sabtu, hari Jumat juga kalau kita ingat Bapak Ibu Majelis dalam setelah sermon, hujan itu terus sampai pagi hari. Dan kemudian ketika saya lihat berita, bukan main, ada banyak orang yang merasakan kesusahan dari akibat hujan yang deras itu. Apa yang terjadi? Banjir di mana-mana. Lantas kemudian apakah kita mengatakan, loh, apakah Tuhan masih membiarkan air bah ini juga terjadi? Ini harus bisa kita mengerti dengan baik. Apa bedanya banjir yang terjadi dengan air bah? Supaya kita jangan sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan. Sedikit-sedikit kita langsung mengeluh dan langsung bersungut-sungut kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat apa itu air bah. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada Nuh di dalam perjanjiannya. Ada perjanjian, ada kuasa. Ini akan kita lihat dari peristiwa yang terjadi. Saya mau ajak dulu kita, apa yang terjadi pada masa itu sehingga Tuhan itu menurunkan hujan untuk menghapus semua manusia dan segala ciptaannya. Mari kita lihat. Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk melihat pasal yang sebelumnya. Ya, mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-7. Apa yang dikatakan di sana? Yang dikatakan di sana adalah pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Matilah segala yang ada napas hidup dalam hidupnya, segala yang ada di darat
demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Saya mau tanya, 150 hari itu berapa? Seorang Mesias dan Juru Selamat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema kita adalah janji dan kasih Tuhan. Adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam janji ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu adalah janjinya, dan janjinya itulah kasihnya yang diberikan kepada kita. Di dalam perjanjian lama, kalau kita perhatikan, mulai dari janjinya kepada Nuh, kepada Abraham, sampai kepada semua umat Tuhan yang ada di perjanjian baru, kita mau belajar, tidak ada umat Tuhan yang tidak hidup di luar janji. Jadi janji yang dimaksud di sini bukanlah sebuah janji seperti yang ada di dunia, yang sifatnya itu bisa dibuat di dalam sebuah kesepakatan, materai, ataupun yang sifatnya itu berdasarkan hukum. Tidak bisa. Sebab janji-janji yang ada di dunia ini, ya, jaminan yang ada di dunia ini, bahkan segala hukum yang mengikat manusia yang ada di dunia ini, bisa saja itu tidak berlaku. Bisa saja sirna, bisa saja itu hilang. Kenapa? Karena dunia ini tidak mampu memegang janji itu. Sebab dunia ini akan berlalu. Tapi ada janji yang tidak berlalu, yang itu berlangsung selama-lamanya, itulah janji Tuhan. Karena itu janji yang dimaksudkan di sini dalam bahasa Ibrani dipakai kata berit. Berit itu adalah perjanjian kekal. Yang di dalam perjanjian itu, sang pemberi janji yang menyatakan janjinya. Siapa pemberi janji? Allah itu sendiri. Ketika manusia tidak menepati janjinya, maka manusia akan kehilangan haknya. Sehingga manusia tidak bisa lagi mengakses janji itu. Hanya sang pemberi yang sanggup memberikan kembali hak manusia itu. Karena itulah kalau kita buat perjanjian, misalnya kalau kita melakukan pelanggaran, batallah semua apa yang harus kita terima. Itulah hukum dunia. Tapi di dalam janji Tuhan, sekalipun kita sudah salah, kita melanggar janji kita sama Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia, karena janjinya itu janji yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hal kedua yang mau kita renungkan adalah kita orang-orang yang diberikan janji oleh Tuhan. Apa janjinya? Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Karena itu, orang yang hidup di dalam janji Tuhan akan melihat kasih Tuhan berlangsung dalam hidupnya. Orang yang meninggalkan janji Tuhan, dia tidak akan mendapatkan kasih karunia itu sendiri. Maka, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini memberikan janji kepada kita bahwa di dalam segala hal yang kita alami di bawah kolong langit ini, lihat busur. Ini menarik. Kenapa busur itu dibuat tanda oleh Tuhan kepada manusia dan alam? Biasanya perjanjian itu terjadi hanya pada kedua belah pihak. Manusia yang menyepakati perjanjian. Ini perjanjian dilakukan lewat 3 pihak. Pertama Allah, yang kedua manusia, yang ketiga apa? Alam. Alam menjadi saksi. Apa buktinya? Busur. Bapak Ibu coba perhatikan, busur itu bentuknya seperti apa? Huruf U terbalik. Kenapa busur? Karena dalam mitologi orang-orang yang ada di Timur Tengah, busur itu simbol perang.
Makanya kalau terjadi peperangan, bangsa melawan bangsa di Timur Tengah, itu simbolnya busur. Jadi ketika busur itu dibuat sebagai simbol pelangi, panahnya bukan ke bawah. Kalau busur itu kan adalah bentuk panah yang bentuknya huruf U. Tentu itu akan mengarah kepada manusia di bumi. Tapi ini kenapa bentuknya mengarah ke langit? Itu artinya Tuhan membalikkan, tidak akan lagi melakukan peperangan itu. Tuhan tidak akan lagi melakukan itu untuk membunuh semua umat manusia. Makanya itu menjadi simbol bahwa Dia tidak akan melakukan air bah lagi, sehingga tanda itu kita lihat. Apa maksudnya pelangi yang dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Alkitab dikatakan busur, ya? Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah supaya kita ingat, kalau kita mengalami kesusahan di bumi ini, lihatlah, Tuhan itu sudah memberikan janjinya kepada kita. Bukan Dia yang membuat kita kesusahan. Bukan Dia yang membuat kita menderita. Bukan Dia yang membuat kita mati binasa. Tapi karena manusia yang tidak lagi ingat janjinya sama Tuhan. Jadi jangan terbalik. Ada banyak orang di masa-masa pandemi ini hidup semakin sulit. Kita mengalami banyak sakit penyakit. Orang justru makin berbalik untuk menghina, menghujat, bahkan meninggalkan Tuhan. Jangan, lihat, Dia tidak pernah melakukan itu lagi bagi kita. Yang Dia mau cuma satu, agar kita hidup di dalam perjanjian yang selalu dibaharui oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan janjinya untuk kita lewat perjanjian baru yang disampaikan Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Apa janjinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, hidup kekal hanya ada pada janji Tuhan. Kalau mau hidup di dalam kasih-Nya, hiduplah dalam perjanjian itu. Berjanjilah untuk mau senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan kasih-Nya menyertai kita sampai akhir zaman. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa peristiwa air bah yang berlangsung selama 600 tahun adalah peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi untuk membaharui dunia ini. Karena itu Tuhan, Engkau pun berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Tetapi Tuhan membaharui dunia dengan memberikan korban, persembahan untuk mengganti setiap manusia dan seluruh ciptaan Tuhan lewat Tuhan Yesus Kristus yang mati tersalib. Karena itu Tuhan, kami semua anak-anak-Mu adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus dengan kasih-Mu yang mahal. Engkau telah memilih kami, maka biarlah kami mengingat janji itu, bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Karena itu Tuhan, di dalam segala situasi yang sulit, di dalam berbagai cuaca buruk, kami harus ingat, itu bukan karena Tuhan yang melakukannya bagi kami, tapi karena keserakahan manusia yang membuang sampah, menebang banyak pohon-pohon, sehingga ekosistem ini tidak lagi bisa seimbang untuk menyerap dan untuk melakukan pembaharuan secara alamiah. Tetapi dampaknya adalah kami yang harus menanggung semua itu. Karena itulah Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami, agar kami ingat kepada janji Tuhan. Karena kuasa untuk memelihara bumi, kuasa untuk menguasai segala binatang, itu Tuhan berikan kepada kami.
Maka Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat memelihara lingkungan sekitar kami, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Bahkan kami juga mau peduli untuk membangun ekosistem yang sehat, dimulai dari rumah kami masing-masing, dimulai dari keluarga kami yang kami ajarkan kepada anak-anak kami, supaya kami mengingat janji Tuhan bahwa dunia ini harus dipelihara oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami jemaat-Mu, GKPI Depok, untuk hidup di dalam janji Tuhan dan melakukan itu sehingga kami semuanya boleh mendapatkan kasih Tuhan lewat hidup kami sehari-hari yang lebih baik di tengah dunia ini. Tuhan, kami juga teringat untuk jemaat Tuhan yang boleh bersuka cita pada minggu-minggu ini. Engkau melihat bagaimana sukacita itu berlangsung bagi jemaat-Mu, baik yang berulang tahun, yaitu Amang Hari Valentin Turnip, Inang Ruslan Boru Manurung, Inang Farida Maharani Lumban Gaul, Amang Hendra Pardosi, dan Inang Erpina Lumban Raja. Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaanmu bagi jemaat-Mu ini. Biarlah Tuhan, semua jemaat-Mu yang bersuka cita di hari ulang tahun mereka mengingat janji Tuhan untuk senantiasa boleh mengasihi Tuhan dan memegang setiap apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka, agar mereka juga boleh bertumbuh di dalam iman dan menyaksikan kasih penyertaan Tuhan terus berlangsung di dalam hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu itu, dan kami juga mau berdoa memohon kasih Tuhan kepada pemerintah kami, di mana pemerintah akan melaksanakan vaksin tahap kedua untuk bangsa kami, untuk masyarakat kami. Tuhan, biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik, karena kami percaya tujuan itu adalah agar semua masyarakat Indonesia boleh melihat pemeliharaan Tuhan melalui pemerintah yang melayani dan mengerjakan semua itu. Tuhanlah yang memberkati para petugas yang akan mengambil bagian di dalamnya, sehingga proses vaksin itu dapat berlangsung dengan baik. Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami, bahkan jemaat-Mu yang terkena dampak dari banjir, yang karena curah hujan beberapa hari kemarin, itu benar-benar membuat banyak jemaat Tuhan resah. Maka biarlah Tuhan, hanya damai sejahtera yang daripada-Mu, yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh melihat dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan tetap memelihara dan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan ajari kami Tuhan, untuk juga boleh peduli di dalam melakukan support ataupun partisipasi kami untuk mengatasi hal-hal yang dirasakan dampaknya oleh saudara-saudara kami maupun jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap kidung jemaat. Mohon maaf, kita bernyanyi dari pelengkap kidung jemaat ayat 1 ditambah 3. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingatkan kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal yang ke-27 ayat 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 183 ayat 1 dan 2. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari katakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Letaklah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari katakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah, ingatlah firman-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kami para pelayan yang bertugas hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.